bilang ini tetap rahasia, gue jaga rahasianya. Tapi mana-mana yang boleh diceritakan itu yang gue akan tuliskan. Jadi mana yang rahasia, biar aja rahasia. Mana yang boleh gue kisahkan, itu yang gue akan tuliskan. Mungkin ada orang dengan angin ya, dengan apa? Nggak tahu ya. Nah, itu rahasia mereka. Kalau gue dengan hujan itu gue tahu. Saya bisa mengatakan kisah Ian nih karena kehadiran saya ini hujan nih datang ke sini juga. Mau ketemu apapun aja. Oke. Hujan itu rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, baik pun di mana Anda berada. Nah, di samping saya ada Bang Wendri Wanhar. Siapa lagi kalau bukan penulis, wartawan senior. Sedikit tentang biografinya saya dapatkan. Terus tak lupa dia seorang petualang. Untuk lebih dekat mengenal sosok beliau, kita sambut saja langsung Bang Wendri Wanhar. Oke Bang. Ya. Bang Wendri Wanhar, sekarang aktivitasnya seharian seperti apa nih Bang? Sekarang lagi banyak baca. Sekarang lagi banyak membaca. Dia lagi habis lebaran ya, Jadi banyak baca. Hari baca buku-buku gitu Bang ya. Membaca buku dan membaca keadaan. Ini yang menarik. Membaca keadaan Bang. Bagaimana Bang kalau menurut Abang keadaan itu yang mesti dibaca itu seperti apa sih Bang? Situasi keadaan. Ada sebenarnya sederhana aja. Tengok bagaimana matahari terbit, ya. Matahari. Siap ya. Menarik deh. Iya, nengok bintang nengok bulan, nengok hujan kita sekarang. Bagaimana daun-daun pertumbuhan ya, pohon-pohon tumbuh. Itu kan sih banyak pohon. Sampai ada pohon. Jadi gitu aja. Dengan adanya imajinasi Bang Ali. Bisa Kan begini, kan kalau kata orang tua kita itu kan alam berkembang jadi guru. Ya. Jadi guru alam berkembang kita jadikan guru. Kita berguru, akhirnya berpedoman kepada alam raya. Nah, sekarang sedang banyak. Mungkin hening dan menyimak alam raya. Biasa saja sih. Nggak sehebat bung lah ya. Ngeri banget. Jadi tentang biografi Bang Wendri Wanhar. Kalau teman-teman dahulu sebutnya Bang Komindo, ya kalau boleh deh. Kira-kira bagaimana nih Bang? Biografi boleh diceritakan sedikit lah. Histori Abang. Ya, kita kecil kita tumbuh di ini, kita tumbuh lahir ya. Lahir dan tumbuh di Pulau Sumatera ya, hari ini namanya Pulau Sumatera. Kita tumbuh di sekitaran, jadi di Sumatera itu dataran tertingginya itu Gunung Kerinci. Jadi kalau yang sering naik gunung, di Gunung Kerinci. Kita tumbuh di sekitaran Gunung Kerinci, di dataran paling tinggi ya di Pulau Sumatera. Itu di hutan. Itu di sekitar itu ada kebun teh terluas kabarnya, tertinggi di Asia ya, Asia Tenggara gimana? Kita bisa dicari. Ya tumbuh di sana, daerahnya dingin, di hutan. Memang hutan, jadi kalau dari kota Padang itu kalau mau ke Kerinci itu kita lewat hutan Taman Nasional di sebelah. Kalau dari Jambi itu kita lewat hutan. Dan kami kecil-kecil masih ya kisah-kisah namanya hutan ya. Apalagi Taman Nasional sekarang ya. Bali dulu. Ya kami sering lah kalau jalan sama orang tua dulu ya. Ya nengok
apa binatang flora dan fauna gitu ya. yang gelang itu ya, yang gelang apa itu. Ya kami tumbuh di situ, tumbuh di hutan, di Kerinci nama daerah sana. SD di sana, sekolah TK di sana, SD di sana. Lalu kemudian ya belajar mengenal aksara di sana ya, belajar membaca, belajar menulis, belajar berjalan, berlari, belajar mengenali hidup ya, mulai di sana. Lalu tahun 92 tamat SD itu, ya kita keluar dari Kerinci pergi belajar ke negeri Lampung. Lampung itu di Pulau paling ujung bagian timur ya, Sumatera yang ada di Jawa ya. Kita masuk dulu kami kita kecil belajar mengaji ya, di surau ya, belajar alif, kenapa tegak lurus, pak, kenapa pakai perahu, yang satu bawah. Lalu tamat SD kami belajar mengaji, belajar di pesantren ya, pesantren di Lampung namanya Darussalam di Natal, Kebinangan. Masih ada pesantren Awal sih. aku kecil waktu pesantren. Dia pergi dari kecil waktu pesantren. Lalu dari sana pergi menyeberang ke tanah Jawa. Tanah Jawa kita melihat Monas yang simbol negara yang sering kita tengok di televisi dulu ya. Mungkin banyak kawan-kawan yang tumbuh di Jakarta biasa nih Monas. Dari kami yang tumbuh di dalam ya, dalam hutan ya. Di Sumatera yang Monas sebuah kejadian dulu awal-awal. Itu pas tahun berapa? 92 pesantren, terus masuk ke Jawa tuh pesantren lagi di Sawangan sana. Alhamdulillah nama pesantren itu kiainya itu namanya Ahmad Sehu. Ahmad Sehu itu dulu ketua NU ya, ketua NU ya, ketua DPR UGR zaman Soekarno. Itu ketua DPR dia namanya Ahmad Sehu, itu kiai kami dulu waktu masuk pesantren. Pertama pesantren di situ kita sekolah ya, sekolah. Lalu orang kuliah kita ikut kuliah pula, kayak gitulah. Nah di fase itu tuh kira-kira di fase perkuliahan itu seperti apa? Kira sebagaimana mahasiswa pada umumnya ya, berangkat ke kampus, Aktif organisasi? ya orang-orang aktif, ya kita main aja. Kita main-main saja. Ya tinggal ya bersama kawan-kawan ya, kita di kampus ketemu orang-orang yang nama kampusnya ini waktu di Jakarta ini kuliah, nama kampusnya Universitas Bung Karno ya. Oh, UBK. UBK itu kampus yang tahun 99 berdiri. Jadi waktu masuk kampus itu sekolah di sana ya, lalu disampaikan oleh guru rektor ya, Narno dulu. Dia cerita bahwa ya selasa kami dulu awal-awal kuliah ya, dia cerita bahwa dulu sebenarnya kampus ini kampus tua, kampus UBK itu, kampus yang berdiri tahun 64, yang mendirikan negara, dan menterinya dulu rektornya menteri dulu, Ahadi namanya. Jadi yang dari rektor dari kampus negara zaman 64 ya, lalu tahun 66 ketika negara bergolak ya, situasi negara bergolak ya, kampus itu dibubarkan, cerita orang dulu ya, kita dibubarkan. Lalu ya pendek kisah, ketika rezim yang membubarkan kampus itu juga tumbang, namanya rezim Orde Baru kan, ya kampus itu berdiri. Lalu Habibie ya, tahun 98 Soeharto mundur ya, 98 Mei, lalu gantinya Pak Habibie. Pak Habibie ya, ini kami dulu diceritakan, jadi kebijakan pertama Habibie itu kayak di Timor Leste, terus membebaskan Napol Habibie dan Habibie, lalu meresmikan sebuah kampus namanya Universitas Bung Karno. Kampus yang dibubarkan tahun 64 diresmikan lagi oleh Habibie di istana. Namanya
namanya Abu Deka. Ini cerita di kampus itu kita lihat, kita dengar kan, oh hebat sekali cerita kampus ini. Lalu dia si apa Pak Rektor itu, ya, orang-orang di kampus itu cerita, ya kampus ini kata mereka lahir karena perjuangan rakyat. Dulu bilang begitu, iya, memang begitu, memang begitu. Ya, kan dia dibubarin dulu, terus bisa berdiri karena ada rakyat yang berjuang melawan rezim yang dulu disebut Orde Baru. Ini kata orang awal-awal kita pertama itu kan. Jadi kalian kata itu tidak pertama Bung Karno ya, di lapangan Borobudur. Lapangan Borobudur itu di LBH. Di belakang itu lapangan Borobudur. Kami dikumpulin di situ. Pak Rektor pidato. Jadi kampus kalian ini berdiri di atas darah rakyat. Jadi kalian pun dibilang itu saya nggak peduli kalian di kampus mau pakai mobil mewah, mau pakai apa. Selama kalian nggak memikirkan rakyat, saya nggak peduli. Tapi saya akan hormat pada kalian kalau kalian memikirkan rakyat, karena kampus kalian ini berdiri di atas darah rakyat. Itu jangan ada kata pendengar sebagai anak baru ya. Semuanya anak baru, karena angkatan pertama lagi. Gua dengerin aja, woi, begini ya cerita di sekolah ini. Jadi benar yang terjadi, kemudian orang-orang di kampus itu memang ya ada yang gondrong, yang gimbal, yang ya sudah cukup. Pokoknya ada budaya yang ternyata setelah gua main-main di kampus-kampus lain, budaya beda. Budaya di kampus UGK angkatan kami di awal-awal itu beda dengan kampus-kampus lain. Karena gua hobi juga main di kampus-kampus, saya fisik kemana. Beda, ada corak hidup akademik ya, di kampus sosio antropologi kampus yang berbeda dari kampus lain. Mungkin pengaruh tidak punya Pak Winar barangkali. Iya. Nah, gitu awal-awal pemain itu. Dari pas itu tuh Bang ya, berminat dengan menulis itu pas kapan? Pas di era abang. Kalau menulis sebetulnya kita kan kecil SD itu kan dulu kalau menulis ya sebenarnya mengarang ya. Dulu kalau aku tidak keliru ingat zaman kami SD itu kan kalau bulan puasanya libur sebulan. Dulu puasa itu libur sebulan, seingat gue ya kalau gue nggak salah ingat. Libur kami di provinsi itu libur sebulan. Nah habis Lebaran itu masuk lagi kuliah, itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Terus si guru tulis mengarang, menulis cerita. Selama liburan 1 bulan, bulan Lebaran itu nulis cerita kan, nulis. Kukira itu proses awal belajar menulis ya, dilatih untuk menulis ya. Bahwa pasca itu kita juga punya hobi mengarang-arang cerita, itu mungkin kemang-kemangan dari waktu dari SD, ibu guru SD ngajarin itu. Saya guru SD itu pasti orang yang hebat, karena guru SD jadi orang. Tapi kita nggak boleh lupa biasa, terus sedikit pun orang yang pernah ikut dalam pelajaran. Nah lalu kalau menulis ini di kampus dulu itu mungkin bisa menulisnya nggak sehebat orang-orang yang menulis hebat begini. Gua ini bukan. Orang bilang gini, penulis yang baik itu kata orang adalah baca yang baik. Betul. Gua dulu nggak hobi baca. Ya, gua nggak hobi baca. Ada teman-temanku yang sejak kecil SMP hobi baca, SMP, SMA hobi baca, yang dari kuliah ya. Gua enggak. Mungkin dulu itu satu-satunya buku ya, dulu itu ya. Hingga kuliah, hingga masuk kampus buku tadi. Mungkin satu-satunya buku yang gua baca dari awal sampai akhir itu Petrus Gareng. Bukan tahu buku Petrus Gareng, kata S, tipis bukunya. Tipis sekali, yang banyak gambar-gambarnya. Iya. Dialog-dialognya pendek-pendek aja tuh, itu maripis. Iya. Kapan S mungkin. Saya boleh tipis. Itu dulu gua baca di taman bacaan di Pokok sendiri. Kalau gue tahu novel-novel kayak bukan novel ya, kayak komik-komik Dragon Ball, Kimi, Kung Fu Boy,
Gue tahu, gue pernah tengok baca dikit-dikit, tapi nggak ada yang gue baca sampai nggak kayak teman-teman gue yang mau Doraemon, baca apa, baca kilas-kilas saja. Jadi bukan baca yang baik. Nah, tapi ada hal yang kemudian memantik gue untuk menulis. Apa tuh? Jadi waktu kuliah itu kan gue tinggal di kampus. Menetap di kampus Bang? Apa maksudnya? Gue tinggal di kampus. Gue tinggal di kampus bersama kawan-kawan. Kami ya namanya kampus baru ya. Ya kami lah, ya kawan-kawan ya tinggal di kampus. Kemudian kawan-kawan yang tinggal di kampus ada yang mendirikan. Ada sebagian kawan-kawan yang akan awal juga akhirnya kami naik gunung lalu mereka mendirikan namanya Marhen bisa halal sebagian. Lalu kemudian hari sebagai ada yang mendirikan yang bermacam UKM lah ya. UKM itu unit kegiatan mahasiswa gitu-gitu. Kalau Kout karena agak liar ya, itu sambil di Jakarta itu sambil kadang ngamen ya, ngamen di kereta di bis kota di hidup. Hobi aja sebenarnya. Ya kalau hidup ini kan yang maha kuasa yang paling ya. Kita manusia ini dipelihara kan oleh beliau yang maha memelihara ya. Ya. Ada yang melihara kita. Jadi hobi aja. Jadi gue nggak ikutan bikin awalnya itu bikin UMKM itu nggak ikutan. Cuman karena yang ikutan teman-teman gue, jadi gue sering nginep di sekre-sekre mereka kan. Kadang di kelas-kelas tadi gue nginep tinggal di kampus. Sekarang akhirnya tembakan sampai gue bikin kamar sendiri ya. Ada ruang bawah tangga itu, kita bikin ruangan sendiri. Lalu kemudian di ruangan itu iseng-iseng kita bikin namanya pers mahasiswa. Kita bikin koran di kampus, belajar. Yang ngajarin bukan orang di kampus, karena kita hobi main dari kampus ke kampus ya. Kita tengok di kampus UI. Kampus UI itu anak-anak UI itu punya majalah, punya koran mahasiswa namanya kalau nggak salah gua Suara Mahasiswa. Kalau nggak salah gue. Terus gue main ke kampus-kampus lain. Gue juga sering main ke Bandung kan dulu itu sambil ngamen tadi gue bilang tadi itu. Jakarta, gue ke Bandung dan di Bandung gue nginepnya dulu tuh perasaan kita ya. Atau dulu tuh perasaanku itu setiap ketemu mahasiswa itu kaumku. Kawan kita. Setiap ketemu itu kawan kita. Jadi kalau pergi keluar kota itu nginepnya datang ke kampus, awalnya nggak kenal ya kenalan. Misalnya gue main ke Bandung, gue nginep di kampus namanya apa dulu? Unisba. Ya kita Islam Bandung. Gua nginep di sana, gua pernah di Mapalanya nginep, gua pernah di ada juga UKM mahasiswa. Sekarang gua main di mana lagi di ITB, gua nginep di ITB. Ada juga di UKM-UKM-nya. Ada juga majalahnya, Ganesa majalahnya. Ya gitu lah, kira-kira gambarannya. Lalu gua mikir, berarti akhirnya gua diskusi sama mereka kan. Itu kepikiran, akhirnya gua belajar. Oh, gini, kalau ukuran ini dulu ya masih mahasiswa, ukuran sebuah negara yang demokratis itu dulu kita berpikirnya ada pers yang demokratis yang mengontrol, ya, fungsi kontrolnya terhadap negara. Nah, begitu di sebuah kampus yang demokratis tidak ada pers yang demokratis, gitu. Maka kalau boleh juga di kampus-kampus, oh di UIN juga ada kan. Di kampus ini ada korannya, kok di kampus gua nggak ada, gitu. Kayak kampus baru. Lalu kami sama kawan-kawan bikin, belajar aja, niru kan, oh bentuknya gini, bikin bulletin, layoutnya begini, isinya kira-kira begini, nama rupiahnya kita karang-karang sendiri, bikin kita, terus bikinlah nama tes mahasiswa, namanya Kabar Angin, namanya Kabar Angin, dan bikin terbit berkala 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu sekali ya? Iya. Buletin ya? Iya, 2 mingguan. Buletin itu 20 halaman. Jadi 5 lembar A4 itu dilipat per 4 jadi 20 halaman. Ya. Itu satu di antara kawasan dari bukan dari menulis ya. Ya akhirnya di situ kami latihan menulis. Latihan mulai menulis. Ya kalau kita baca hari ini kita malu sendiri. Tapi selain itu gua dulu punya juga ini, gua dulu punya
satu buku tulis yang sering gue coret-coret. Jadi waktu tempo hari ngamen itu kadang-kadang gue bikin saja kan, sair-sairan gitulah, entah apa-apa aja kan. Iya. Bikin kata-kata, gue nemu apa, gue nemu sesuatu nih, gue bikin kata-kata. Nah, dan gue jumpa orang, dulu gue jumpa kawan-kawan itu, kan sambil ngamen dulu itu gue jumpa banyak orang akhirnya, di pengamenan. Gue jumpa orang yang dia berfair pintar sekali di sekolah itu, akhirnya gue kenalan sama mereka, berkawan sama mereka. Jakarta itu gini ya, pengen Jakarta itu mempertemukan kita dengan orang-orang hebat di Jakarta. Orang-orang hebat, ya juga dengan yang mereka ikut berorganisasi yang hebat-hebat, yang kawan-kawan itu yang hebat-hebat. Aku beruntung berkawan dengan orang-orang hebat, dan kisah-kisah mereka juga hebat-hebat. Nah, dulu itu beberapa kisah yang terhubung dengan waktu gua awal kuliah tadi, Pak Winarno tadi ya, dan kawan-kawanku yang pintar-pintar bercerita itu di UBK itu akhirnya jumpa dengan orang-orang kan gini dulu itu dibilang kampus kau ini, kampus UBK itu kan dibilang sama Pak Winarno berdiri di atas secara rakyat dan perjuangan rakyat yang menggulingkan rezim Orde Baru. Nah, dalam akhirnya gue ketemu orang-orang ya, orang-orang yang memang mereka bergerak tempo hari itu, bergerak. Tapi mereka ini orang-orang yang bukan tampil dia aktif, kan sekarang tampil nih, Iya. karena dikenal sebagai aktif perjuangan reformasi. ASIB nih, perjuangan reformasi. Dia dikenal, dia sering muncul televisi. Dan udah dikenal sebagai aktivis 98. Orang hebat sebenarnya Pak. Kita selalu menaruh hormat pada perjuangan. Siapapun itu, kalau dia pernah berjuang kita selalu menaruh hormat siapapun dia. Dan dia kenal kan, dia dikenal aktivis 98, dia mahasiswa, aktivis reformasi. Tapi akhirnya dalam gue berjumpa dengan orang-orang yang dia nggak dikenal publik, dan dia juga nggak memperkenalkan diri sebagai dulu itu ya. Tahun 99 gue jumpa mereka ya. Orang-orang yang pendiam, pakaiannya juga pakaian santai betul. Tapi kadang-kadang kan kita berkawan ya, kita punya berkawan nih kan kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita berkawan itu kalau malam kadang gitu, jam-jam kecil malam itu kan kisah-kisah rahasia keluar. Iya. Ya. Satu dua cerita. Nah, alhamdulillah yang maha menganugerahi ini menganugerahi kita ingatan yang ya baik ya, alhamdulillah ya. Buat apa ya? Wih, kisah ini, ingat ini kisah. Nah, seiring waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, pekan demi pekan, udah ini kisah nggak yang umum. Ada kisah-kisah yang nggak umum yang gue dengar. Itu yang dulu gue tulis menjadi bahasa bukan bahasa penulis hebat. Gue tulis saja agar karena indahnya bagi gue. Karena nggak banyak orang tahu secara rahasia kan. Gue tulis agar apa? Agar gue nggak lupa dengan kisah-kisah yang lebih ke clue-cluenya aja ya. Gue tulis sedikit hingga kemudian kisah itu, dan ini yang membuat gue akhirnya menjadi, kalau akhirnya hari ini ya ini memang gue memilih jalan penulis ya, gue menulis. Gue pikir itu titik baliknya. Jadi kemudian kisah yang tadi itu gue jadikan skripsi. Jadi kan kalau kita mau lulus kuliah ini kita bikin skripsi. Betul. Gue jadikan buat bahan skripsi. Kan semester 7 itu kita bikin proposal skripsi ya. Gue ajukan kisah itu sebagai ini bapak dari skripsi. Yang dari bahan coret-coretan ya. Gue ajukan, syukur baik AE, pendek kisah bla 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 diterima. Lalu gue jadikan itu skripsi. Nah, hebatnya lagi, gue pikir kan ini kisah keren ini, ketika gue jadikan skripsi kan gue pikir bakalan
para pelaku yang tadi itu, kawan-kawan yang ketemu itu bakalan senang nih. Begitu lulus proposal skripsi, begitu mau jadi skripsi kan gue butuh wawancara mereka. Betul. Wawancara ulang. Iya. Karena dosen gue di kampus tahu kisah ini. Tahu kisah. Tahu ada yang tahu kisah ini. Bahkan dia pernah bilang ini belum pernah ada penelitian ilmiah dulu itu ya. Tahun waktu gue di skripsi itu, menurut dosen gue di kampus mana? Dekan fisik. Karena dia belum ada penelitian ilmiah yang tentang kisah ini. Kata Pak Nyoman, kalau kamu dapat bagus kata dia. Lalu begitu gua wawancarain orang-orang itu jadi skripsi, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau jadi narasumber. Nggak ada yang mau. Kenapa? Jadi ketika misalnya Bung sama Bas, ya, orang yang dulu berjuang lah. Ini yang bawa tanah ya. Oke. Pra ya. Ya, Bung berjuang. Kalau buat ngomongin ke Bung, menurut Bung yang berperan adalah Bas. Yang hebat itu adalah si Bas nih. Dia begini. Aduh, kalau tanya si Bas ini gimana? Bukan gua. Menurut Bas adalah Bung. Itu Rian itu yang hebat katanya. Kira-kira begitulah. Dalam proses gua menulis skripsi itu. Akhirnya gua berpikir lagi, ada gue jumpai orang-orang yang sering mendaku-daku ya, yang sering mengedepankan dirinya yang hebat, dirinya yang berperan dulu itu ya. Tapi kok ada orang yang yang nggak mau bahwa dia yang berperan, tapi teman-temannya aja yang dia bilang hebat. Wah, ini kelompoknya aneh menurut gue waktu itu ya. Dan itu semakin menantang sebenarnya. Kok pertama nggak ada yang mau jadi sumber kawan kita, saling lempar-lempar bola. Nah nanti kok orang-orang ini, lalu akhirnya gue bisa pahami ada semacam dugaan-dugaan waktu itu ya, ada semacam trauma. Jadi rombongan mereka ini adalah rombongan yang kemudian kawan-kawannya sampai hari ini hilang entah kemana. Bayangkan satu dua kelompok yang tiba-tiba dalam kelompok ini ada sebagian orang hilang, nggak tahu ribanya. Jadi wajar mereka trauma dulu itu. Satu dua trauma berarti gitu kalau kami sebagai trauma ya. Bla bla bla. Tapi gue berjuang menggali itu, tetap gue kesulitan mendapatkan itu. Hingga kemudian waktu itu ini momentumnya Pram ulang tahun. Pram itu penulis hebat ya Indonesia ya. Pramudia Anantatur, penulis Bumi Manusia, banyak sekali karya yang hebat ya, anak semua bangsa. Pram ulang tahun 80 tahun di Cikini. Tangan Ismail Marzuki. Gue datang karena tim itu tempat gue main juga ya. Gue datang ke situ ada program ulang tahun ya. Bukan sebagai undangan dah. Gue anak kecil yang biasa ngamen-ngamen, kadang-kadang nongkrong di tim itu kan. Gue minum di sana, nongkrong di situ. Gue datang program ulang tahun kan. Wah, yang main musik kawan gue, anak Mike itu Margina tuh kawan gue. Ya lalu dia kan orang lakon lah, atau lakon yang gue. Ya dia main musik kan, di acara program ulang tahun. Nah, di acara bubaran ulang tahun itu, gua ketemu yang kemudian dia menjadi narasumber gua. Acara pram itu gua ketemu orang. Ya belakang pengennya sapi lah. Orangnya masih ada. Sampai sekarang orangnya masih sederhana sekali. Dia bukan selebgram, enggak nyeleb, dia enggak apa. Kadang-kadang dia tukang bakso, iya. Kadang-kadang dia jualan bakso tempo hari. Kadang-kadang dia apa? Sekarang dia tempo hari kalau nggak di Jakarta. Tapi pintarnya orang ini, bahasa Inggrisnya hebat. Dia waktu gua jumpa itu dia sama orang Inggris, orang Australia. Siapa mana gua ngerti orang Inggris. Gua dikenalin sama dia. Ismu namanya.
namanya Ismu. Langsung gue sampaikan malam itu, karena momen itu mewah sekali. Karena kalau gue nggak dapetin lagi narasumber, gue tuh agak asumsi kan. Gue bilang, gue kenal diri. Kali ini malam ini. Sebenarnya gue ingin sedang mau skripsi dan gue mengangkat kisah ini jadi skripsi gue. Karena gue pahami psikologis mereka tadi ya. Akhirnya gue nonton apa, tahu pak. Gue bilang, gue sampaikan antara lain ya. Mungkin dulu kalimatnya lebih baik ya. Tapi kira-kira begini disampaikan. Kisah ini, gue bilang, gue tahu ini kisah nyata. Karena gue dengar kok dari beberapa orang. Ini nyata. Dan kisah ini bagi gue yang anak baru kemarin. Ini kisah ini menarik betul. Ini saat kisah ini adalah satu di antara bentangan. Kalau jalan panjang Republik ini ada bentangannya, maka kisah ini satu bentangannya. Penting. Satu bentangan penting dalam sejarah bangsa ini. Kalau kisah ini enggak dituliskan, ya, maka dia akan menguap kisah ini. Kalau terus-menerus menyimpan rahasia kisah ini, kira-kira gue bilang apa? Ya mungkin dia akan menjadi rahasia, ya, menjadi rahasia. Dan seiring waktu mungkin nanti ada yang berkurang, ada yang berlebih. Bahkan bisa-bisa dia menguap begitu saja, seiring pelaku-pelakunya, ya, di zaman ya, zaman. Gua nak tulisannya. Kalaulah yang memang rahasia, bilang ini tetap rahasia, udah rahasianya. Tapi mana-mana yang boleh diceritakan, itu yang gua akan tuliskan. Jadi mana yang rahasia, biar jadi rahasia. Mana yang boleh gua kisahkan, itu yang gua akan tuliskan. Dengan sungguh-sungguh gue sampaikan hari itu, ya, dengan kalimat yang tadi gue bilang mungkin lebih baik ya, kan dari hati gue sampaikan. Ternyata apa yang keluar dari hati itu sampai ke hati. Pak Ismu hari itu menyatakan diri bersedia membantu gue berkisah, kira-kira gitu, berkisah. Dia memberikan gue nomor telepon. Dulu eranya belum, HP itu belum ramai sekarang. Dia berikan gua nomor telepon rumah ya, Telepon rumah. Lalu ya kami mengatur untuk ketemu, kemudian di sebuah tempat yang dia janjikan. Dia berikan alamat. Lalu gua datang. Pas di jam yang dijanjikan itu, Bung, hujan sederas-derasnya, Bung. Waduh. Jadi macam Bung katakan kemarin kan, iya. Hujan deras kan? Iya benar. Macam itulah peristiwa waktu gua awal dapat narasumber pertama. Hujan sederas-derasnya dan nggak mungkin gua nggak samperin dia. Karena gua sudah janji. Betul. Ya. Betul. Pokoknya nggak. Gua tembus. Harus dilakukan. Gua tembus. Ya. Yang nganterin gua namanya Randy, dia anak isi. Namanya Randy. Pun namanya Randy juga. Iya. Namanya Randy juga. Dipanggilnya Bonbin dia agak badannya agak. Iya. Randy anak isip. Gua sama Randy ini utang budi. Entah di mana dia sekarang gua nggak tahu. Dia yang nganterin gua dengan motor Mio dia tuh. Dulu motor Mio baru keluar ya. Baru keluar. Dulu itu. Dia dengan motor Mio-nya. Dari mana pun dia sekarang dia semangat, dia bahagia ya. Ketemulah. Nah di rumah itu ya Ismu telah menjadi, ini gue ceritakan kelas-kelasnya aja, menjadi narasumber gue skripsi itu. Sebenarnya hanya satu orang narasumber gue gitu. Iya. Tapi dari satu Ismu itu lumayan Bisa berkembang gitu ya. Lumayan ketika gue tuliskan menjadi ini ya. Karena gue juga dulu dapetin juga clipping koran ya, dapetin koran dengan apa, dan beberapa bahan-bahan dulu materi namanya purpol ya, proses politik ya, Proses politik. iya, dan bla bla bla. Untung baiknya, karena dulu kisahnya karena masih kisah langka, jadi kisah itu, ya, itu diterima di kampus, dan itu pula baiknya lulus gua di kampus itu, dan hari itu
gue ngerti itu tuh. Jadi Pak Nyoman tempo hari itu dekan di fisik ya, dia sudah berpulang Pak Nyoman. Gue masih ingat Pak Nyoman itu menawarkan bagaimana kalau skripsi ini dijadikan buku, terbit jadi buku. Terus gue bilang, gue mikir ya, ini belum ada apa-apanya sebenarnya. Oke. Kan dulu nama kelompoknya itu ya, nama kelompok yang gue highlight ya sebagai kelompok yang kemudian tampil legal ya, itu namanya SMI Smith, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Bahkan lambang Smith aja dulu tuh gue nggak tahu waktu gue skripsi. Cuma karena waktu itu ya, kalau sekarang Iya dong. waktu itu karena waktu itu baru kisahnya baru di jadi ya mungkin memenuhi kaidah-kaidah apa ya? Iya. Lumayan lah ya. Karena harus ada lainnya. Dan berganti orang kan. Nah pasca lulus itu ya pasca Pak Nyoman tadi itu tiba-tiba tergerak hati aja Bung. Tergerak hati. Jadi Bung bayangkan ya, jadi skripsi gua itu berangkat dari kisah-kisah yang gua untai-untai per kalimat-kalimat di dalam buku yang tadi gua baca. Lalu menjadi skripsi. Lalu kemudian hari gua jadi wartawan kan. Kemudian hari gua jadi wartawan. Mungkin alam raya melatih ya. Dalam pada itu gue kemudian berpikir, tiba-tiba ya, sebelum nonton kan manusia ini sering berpikir nih. Betul. Kita sering melamun kan, lari sendiri melamun. Kalau dia kisah ini hanya ya menjadi kan skripsi itu di kampus menjadi penghuni rak perpustakaan di kampus ya, dan penghuni rak di rumah kita. Kayak ada gini Bu, bukan ganjil. Kan hati ini ada yang menggerakkan ya. Betul. Entah itu apa, Iya. tergeraklah gua hari itu. Ada yang menggerakkan hati ini, jiwa dan diri ini. Kayaknya dia kisah ini sesuai niat tadi di awal menuliskannya. Kayaknya kisah ini perlu diceritain deh. Diceritain. Tapi menenggang dulu ini kisah rahasia. Maka gua Udah berjanji soalnya sama kawan-kawan ya. bukan jadi diri sendiri. Iya. Jadi kita ini kan manusia ini satu ya, manusia itu tidak berhak menghakimi manusia lainnya. Betul. Itu ilmu dari dasar ya. Betul. Jadi kita nggak boleh kita menghakimi. Apalagi gara-gara karya kita nanti orang menjadi gelisah, resah. Karena bagi mereka kan trauma. Bagi kita yang so heroik nanti menulis kisah yang menjadi kisah keren, karena orang yang punya kisah trauma nanti ya. Malah jadi kenapa-napa mereka. Lalu karena gue pikirin kisah itu, gue bikinkan dulu itu menjadi fiksi lah. Oke. Karena skripsi ini nyata nih, Nyata, ilmiah. Gue jadikan menjadi skripsi, nama-namanya orang yang gue ganti, kisahnya gue bumbui, tapi ada sebuah narasi itunya Yang nyata. Nyatanya ada, tapi ya Ya, saya bisa pahami gitu. menjaga itu biar orang jangan sampai celaka gara-gara kita. Nggak boleh, kita nggak boleh mencelakai orang, apalagi jangan yang nggak sengaja, apalagi yang sengaja ya. Kita mencelakai orang. Jadi nih, tapi begitu jadi Bung, itulah gue kasih judulnya lelaki. Ya, karena hujan ini sampai hari ini pun tadi kemarin. Iya. Jadi hujan entah apa ini gue banyak kisah-kisah waktu gue ujian skripsi pun mau ujian nih, itu hujan juga. Pas mau gue wisuda malam itu gue gimana ya, anak rantau di Jakarta, tiba-tiba jadi sarjana. Ibu gua itu nggak tahu kalau gua lulus kuliah Bu. Jadi gua kalau gua ceritain sama Bung nih, begitu gua mau wisuda dulu itu, kan dikasih undangan nih, undangan wisuda. Ya, betul, orang tua.
masih di ibu di rumah. Ibu gue tinggal Depok di Sawangan itu. Ibu gue nggak percaya, kan gue ada nakal-nakal dikit nih, ya. Dia pikir gue ngerjain dia kan, nggak percaya dia. Wisuda beneran gue. Serius datang lah, karena dia nggak percaya, dia ke kampus. Dia ke kampus, ketemu namanya Pak Daniel namanya. Lu kajur gue itu dari Pandang. Kepala jurusan. Tanya, kira-kira gitu kan. Bener nih anak ini mau sudah bener. Wah, itu ya. Bangga dong. Iya, dia bilang nih anak ini nggak pernah minta, jangankan minta uang kuliah, uang itu, minta beli buku pun nggak pernah katanya. Kata nyokap dulu ya. Nyokap gue udah gue. Dan malam, gue bayangkan kayak gitu lah kisah gue sampai gue lulus kuliah ya. Dan malam gue mau sudah itu, gue keliling Jakarta. Ya, di Jakarta, dulu kan kami itu mendeklarasi diri sebagai anak kandung ibu kota. Karena Jakarta itu begitu sayang sama kami. Jakarta itu sayang. Ibu kandung kami Jakarta itu. Jadi malam itu gue keliling Jakarta dan hujan. Gue lihat nih, gue mau ke Jakarta. Itu hujan deras-derasnya. Pas mau juga tuh malamnya itu ya. Gua itu Jakarta, udah jalan. Paginya, Dia malam ngapain tuh bang? Keliling buat tengok-tengok Jakarta ini, ibu kota ini. Oke. Gue menikmati ibu kota ini. Diboncengin Randy yang tadi. Nah, itu tadi tuh. Jalan sana, jalan sini. Ya. Ya, daerah yang gua ngamen itu gua ngamen Jakarta ibu kota itu kan daerah yang gua ngamen, daerah kita kan juga kita keren kan, kita keren. Hujan. Nah begitu yang tadi gua bilang kembali ke yang ketika naskah skripsi mau gua bikin cerita, gua beli dia judul lelaki di tengah hujan. Iya, dulu tuh saya gue juga. Dulu jadi yang gue bilang di buku yang gue dulu coret itu kalimatnya pertamanya itu lagi tengah hujan. Apa makna itu bang? Apa karena memang historik abang nih? Setiap mulai dari skripsi, mulai dari apa? Ya, kita sama hujan punya hubungan. Aku sama hujan punya hubungan. Kayak ada bicara gitu hujan. Mungkin ada orang dengan angin ya. Jangan apa? Nggak tahu ya. Itulah rahasia mereka. Kalau gue dengan hujan tuh gue berkawan. Saya bisa mengatakan bisa iya nih karena kehadiran saya ini hujan nih datang ke sini juga. Mau ketemu apapun aja. Oke. Hujan itu rahmat. Alhamdulillah. Ya, kalau kata ya itu rahmat. Nah, itu pun Bung, gue kasih tahu. Begitu jadi itu dulu itu sebagai mungkin novel ya kita kasih namanya atau roman atau apa namanya. Bahkan waktu itu pun gue nggak berpikir ulang gue untuk dia terbit. Meskipun nama orang-orang itu sudah kita ini kan, masih gue berpikir gue untuk karena menimbang-nimbang tadi. Ya. Karena orang trauma begitu. Dulu ya. Kan kita rahasia kan. Baru kan gue tahu bahwa ada semacam persumpahan dulu merahasiakan kisah ini. Itu belakangan yang kata gue nggak juga kayak kata beliau begitu lah gue tahu di email aja dulu itu gue tahu di email saat itu. Tapi bagaimanapun proses itu melatih gue menjadi penulis aja bahwa gue akhirnya jadi menulis buku yang pertama bukan bukunya terbit apa itu Beneran Depok. Nangis gitu tuh. Iya. Ada Beneran Depok tapi 2011. Ya itu reportase sejarah ya. Ada jurnalistik hasil reportase gue tentang sejarah di Depok ini tahun-tahun revolusi. Dan nulis buku akhirnya gara-gara buku Depok itu gue manusia itu canduan. Gue nulis buku itu canduan ya, candu gitu. Saya gue nulis buku lagi setelah Beneran Depok itu adalah terbit beberapa buku ya, tapi yang ada yang bersama-sama, ada yang sendiri. Kalau yang sendiri itu ada yang berdua, ada yang bertiga. Ada Beneran Depok yang sendiri gitu ya. Jadi ada buku
kemudian pasukan M itu pertempuran laut pertama dalam sejarah Indonesia. Buku pasukan M itu yang terbit ya? Buku kedua. Ya. Kalau nggak keringat ya. Kemudian terbit buku Jejak Jenderal Jepang. Jejak Jenderal Jepang di zaman lahirnya Republik yang ikut dalam menyiapkan proklamasi ya, menyiapkan perumusan naskah proklamasi dan lain sebagainya. Itu ada buku-buku yang bersama-sama, ada beberapa buku. Itu 2011, 2012, 2014 ya. Lalu gue terus hobi sejarah akhirnya, hobi dengan sejarah, suka dengan sejarah. Sampai belakangan gue kemudian membaca yang tadinya kita sumber sejarah kita adalah sumber artik-artik. Sementara ini buku naskah ini gue terlupakan nih, Bu. Oh, ada di email gue simpan di email. Dan udah lupa gue sebenarnya naskah ini. Gue mulai hobi kemudian membaca relief candi. Gue mulai baca hobi menyambangi candi-candi ya, menyambangi negeri-negeri tua ya, bertanya kepada yang tua. Lama gue ini bahkan pekerjaan gue tinggalkan karena gue tertarik dengan mana sih akar sejarah bangsa kita ini, akar sejarah bangsa kita ini kayak mana sih? Secara empiris tuh abang cari tahu ya? Ya gue berjalan saja, gue mengembara saja. Jadi gue bilang, ya alam raya yang melihara, yang maha memelihara yang melihara, yang maha menjaga yang menjaga. Gue berjalan saja, gue tinggalkan anak gue berjalan untuk tadi, untuk ada yang menggerakkan ya, ada apa ya gue nggak tahu, ada energi yang menggerakkan. Mau tahu gimana akar sejarah bangsa ini. Jadi kalau tadi itu adalah Depok evolusi ya, seputar lahirnya Indonesia. Soal M juga seputar lahirnya Indonesia kan. Tidak Indah Jepang tadi seputar lahirnya naskah. Lalu kemarinnya itu gue ingin tahu lebih jauh lagi pelajaran. Nah, ketika dalam proses mencari tahu yang tadi, kami sekarang masih akar tadi itu, ya tiba-tiba jadi alam raya ini begini. Jadi manusia ini memilih sebenarnya di rahim siapa dia dikandung. Bung ini memilih di rahim siapa bung dikandung, di rahim perempuan mana bung dikandung, dan kapan bung lahir di muka bumi ini. Kan di Lauhul Mahfuz itu kan, dan ada kesepakatan kan, itu memilih. Rupanya bukan hanya manusia ternyata. Itu kan kaji kata para ulama-ulama nih. Betul. Kata pandai ini, kata guru. Wah, kata orang aja menyampaikan. Kita mah ibu kita kasih berapa lah. Kita karya juga memilih. Karya itu juga memilih di rahim siapa dia dikandung. Dan kapan dia lahir, memilih juga ternyata. Jadi manusia boleh berencana, tapi ada sangkala waktu alam raya yang juga menentukan kita, menentukan karya itu. Tiba-tiba tempoh hari 2019 ya, dia berkendak lahir. Itu lama dari kandung. Dia lahirlah dia. Naskah ini lahir. Dan gua pun sebenarnya waktu dia lahir nih. Itu di tahun berapa Bang lahir? 2019 kan. Kalau gua nggak salah ingat ya? Iya betul. Sebenarnya kan dulu ini ditulis waktu gue belajar ya. Bayangkan ya. Skripsi itu. Ya belajar menulis. Sebenarnya waktu proses kita menempah diri kan kalau orang itu ala bisa karena biasa. Tukang itu dia biasa mengerjakannya jadi lihai. Pengalaman yang dari dia. Betul. Nah menulis itu juga kan. Betul. Kalau ya pekerjaan melatih kita menulis wartawan ya. Kemudian lebih menulis buku melatih kita menulis kan. Sebenarnya cara menulis pun kalau kita baca ulang nih, kan gitu kan. Emang ini kayak terbit dulu gitu kan. Dulu itu.
bagaimanapun ini proses kita belajar dulu, ya. Bahkan adalah karya pertama kita sebenarnya kan. Sebetulnya ya Bang ya. Ya benar dong. Menarik. Menarik Bang. Sebenarnya Star Buku ini karya pertama kita. Nah, Karya pertama, tapi terbitnya baru 2019 setelah lahir beberapa buku. Yang gue sebenarnya ya menyangka akan seperti apa, makanya gue serahkan ke kawan-kawan ya. Jadi karya ini sebenarnya untuk kawan-kawan izin nggak apa ya? Kalau ini menerbitkan, gue bilang karya ini, gue bilang sama kawan-kawan itu, dulu orang-orang yang berjuang, yang dalam cerita Naskah ini, itu mereka bertaruh nyawa, ya, tidak hanya ya, mempertaruhkan banyak hal lah, kesehatannya, mewakafkan dirinya sendiri lah ya. Iya. Dan batin itu. Iya, betul, memang betul itu. Karir kalau dia, mereka nih kasih pengorbanan punya bulan ya. Lalu gue berpikir, ini sudah bukan lagi milik gua mungkin dalam gua di diri pengen ini kecuali mengumpulkan cerita, senarai cerita mungkin di antara beribu-ribu kisah masih jumput ini. Ini bagaimana menulisan ini? Kalau nanti dan dapat itu milik kawan-kawan juga. Bahkan kalau lah ini dia namanya naskah itu kan kalau menulis itu ada royalti gitu, ada honor gitu. Gua serahkan ini, gua bilang kawan-kawan nanti bikin aja siapa yang mengaturnya, yang tanggung jawab siapa untuk ya kalau ada honornya, tiba ada honornya kasih ke orang yang berhak, terutama orang-orang yang dulu berjuang di kisah ini, tim-tim mereka kan hari ini ada yang memang ada yang menjadi pejabat ya, ada juga yang ini ya, yang sederhana, yang apa, yang dia memang butuh kehidupan. Ya, meskipun nggak banyak, yang hari bosnya kadang-kadang kasih aja, kasih lah kepada yang berhak. Ini tujuan mereka. Tadi ada apa-apanya. Ya terbit, gue juga nggak, kemudian naskah ini ya cukup hidup dengan caranya sampai hari ini di kalangan milenial cukup populer loh. Sampai hari naskah ini buat bung datang sini. Iya. Kita kan udah buat. Saya boleh cerita sedikit, makanya sama tim tadi Mbak Basri. Ini lelaki di tengah hujan nih, seperti judul ini kita. Jadi ya membawa semangat aja gitu. Bersama-sama untuk berpacu hadir. Walaupun ada beberapa jembatan Bang yang saya pikir itu sulit untuk dilewati Bang. Ya? Iya, makanya saya muter balik kemana itu perjuangan asli. Ya makanya iya, Bung juga ya dikiriklah ini Bung perjuangan tangguhnya, menembus bidang lebat, menembus apa banjir tadi ya? Iya, jembatan yang gimana? Nah, perjuangan. Boleh bertanya terkait buku ini ya, khusus ya di sekian buku abang ya. Ini kalau boleh saya bertanya mendapatkan cerita dari abang bahwa memang ini buku ini sebetulnya buku yang pertama dari yang Bang Wemri Wanhar ini menulis ya dari skripsi dan lain-lain. Nah, secara eksplisit dan implisitnya nih bisa deh diceritakan buku ini untuk pelajaran layak ramai. Dari terbang-bangnya itu yang karena ini benar-benar langka banget ini. Dari sekian buku memang banyak, tapi ini juga salah satu yang memang maksud sekarang kisah-kisah yang di zaman-zaman sezaman dengan buku ini sebenarnya hari ini banyak buku terbit juga. Iya betul. Bahkan sebelum buku ini sudah ada bukunya, kan satu di antara lakonnya Tempo Hari juga ya dengan versi-versi yang teman-teman juga kan. Dan bagus juga maka tulisannya nggak ada apa-apanya naskah kita dibanding yang disampaikan. Bagus. Ya kalau cerita ini apa? Bahwa gini Bu, bahwa setiap penindasan ini hukum alam semesta ya.
setiap penindasan, apalagi berlebih-lebihan itu penindasan, itu pasti melahirkan perlawanan. Ya, semangat itu yang gua dapat, ya, sewaktu mendengarkan kisah para lakon-lakon, ya, waktu itu ya. Kan akhirnya dari satu sumber tadi, akhirnya gua pasca skripsi itu terbit, pasca skripsi tadi, itu akhirnya beberapa orang akhirnya membuka kisah yang sangat rahasia bahkan. Yang gua kan dari beberapa kisah mereka itu, yang kemudian gua tulis di sini ya. Jadi naskah ini lebih lengkap daripada skripsi. Wow, tentang kali ini. Yang ada hanyalah gairah ini, gairah apa? Gairah hidup, gairah perjuangan. Bahwa ini kisah-kisah ini kisah orang-orang yang tahu betul akan keindahan hidup. Kisah orang-orang yang tahu betul cara menikmati hidup. Jadi hidup ini terlalu indah, dan yang paling indah dalam hidup ini adalah berjuang. Dan ini kisah-kisah mereka yang berjuang. Mereka tidak, sebagian besar dari mereka tidak mencari nama, tidak mencari popularitas, tidak. Mereka tidak berjuang untuk pamrih, ya. Semangat yang gua dapat ya waktu gua mengulang kisah ini. Mereka berjuang tidak pamrih untuk mendapatkan pengakuan, ya, bahkan untuk diri mereka. Dulu itu. Mereka orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Gua beruntung berjumpa dengan orang-orang, ya, yang mereka memikirkan bagaimana bangsa ini, ya, bangsa yang diproklamasikan, ya, kemerdekaan ya, pada tahun 45 Februari, hidup dengan betul-betul menikmati rakyatnya ya, beserta seisi negerinya. Jadi yang hidup di dalam republik ini bukan hanya manusia kan, ya, ada unsur-unsur lain yang juga hidup, ya, ada yang di hutan juga perlu hidup, maka hutan perlu dijaga. Yang di sungai juga perlu hidup, sungai perlu dijaga. Yang di gunung juga perlu hidup, gunung perlu dijaga. Ini orang yang memikir bagaimana hutan jangan dirusak, bagaimana gunung jangan dirusak, bagaimana hidup jangan serampangan pada alam raya ini, kan gitu. Nah, orang-orang yang memikir bahkan makhluk lain pun dia pikirkan, apalagi manusia. Ini juga beruntung juga orang-orang yang dalam kisah hidupnya mereka orang-orang yang punya halus nih, perasaan halus. Iya. Gua dulu hidup, yang gue bilang gua ngamen itu, gua hidup kasar ya. Ya, dunia kasar lah ya. Enggak ada. Nah, jumpa dengan orang-orang ini, gua kira orang-orang ini orang-orang yang melawan ya. Yeah. Mereka berani melawan sebuah rezim yang dulu mereka bilang rezim otoriter, kapitalis, militeris tuh. Ya, ketika mereka orang yang keras, ternyata mereka orang yang punya hati lembut, orang yang punya perasaan halus, empati yang tinggi. Ya, jangankan menyakiti sesama manusia, kan gitu. Menyakiti binatang pun mereka juga bukan orang yang tega-tegaan. Jadi kisah-kisah orang-orang seperti itu yang tempo hari, ya, yang ternyata satu di antara kelompok yang berkumpul anak muda umurnya belasan tahun di kampus ya, kemudian tidak hanya mikirin bagaimana bisa lulus kuliah lalu bekerja, berkarir, entah jadi pegawai negeri, entah jadi pegawai, tapi mereka berpikir bagaimana bangsa lebih baik. Mereka berpikir hari ini dulu itu situasi tidak baik-baik saja, ya, lalu mereka rela meninggalkan kelas-kelas kuliah mereka berunding diam-diam, ya, berunding diam-diam, karena harus diam-diam dulu.
dulu itu kalau itu gua tahu. Bahkan gua SD itu kan gua bilang gua SD gua tumbuh di Kerinci ya, dalam Kerinci ya, di hutan ya, jauh dari kota itu, Sangat jauh. dan waktu di Kerinci itu gua masih SD nih, gua dengar orang-orang kalau ngomongin Soeharto itu orang nggak berani. Gua tinggal di pasar kan, Ya, komentar jelek lah. yang komentarin presiden itu takut orang dulu, berani orang, katanya tembok pun ada kupingnya. Bayangkan di tengah hutan yang terpencil di sana, orang nggak berani ngomongin melawan, jangan melawan, ngomongin sama takut. Gue tahu di SD. Tapi ya bayangkan presiden itu begitu berkuasa gitu, menakutkan sekali, makanya tidak berani melawan. Tapi itu muncul ya mahasiswa, anak muda yang berwajah merah-merah, ya. Mereka diam-diam gitu, bisik-bisik, sembunyi-sembunyi, rapat-rapat, dan tidak hanya di kampus. Mereka menjalin hubungan dari kampus ke kampus. Ternyata ya, mereka sadar bahwa untuk melawan merubah bangsa lebih baik tadi, maka perjuangannya juga harus rasional, organisir. Mereka menjalin hubungan lintas kampus. Ya. Ada tuh orang-orang yang memang dia dari kampus sendiri. Kok sendiri mereka aja. Menjalin kawan, menjalin perkawanan. Orang hebat yang dicari ya tokoh-tokoh. Kan tiap kampus itu punya simpul-simpul. punya lakon kan. Iya, betul. Entah dia lakon di bidang musik kah, entah dia lakon di bidang kaki gunung kah, entah lakon preman di kantin kah, kan gitu kan. Ada lah kan gitu. Geng-geng gitu kan. Dicari, dikawani, perkawanan, ngobrol mereka jam-jam, sampai dari satu kota ke kota lain meluas, sampai dari pulau ke pulau, perjuangan ini mereka menjalin perkawanan. Ya, pendek kisah apa yang mereka mulai, mereka dengan cara mereka ya. Jadi kalau bahwa kemudian kawan-kawan mereka banyak yang hilang, ya. Kemudian ada yang ambil disiksa di luar batas kemanusiaan. Penyiksaan itu ya, kalau kita dengar ceritanya itu ya, dengar cerita itu. Tapi ya namanya perjuangan tak ada sia-sia. Apa yang mereka perjuangkan, ya. Kemudian ya ada buahnya ya. Mereka ingin dulu Presiden Soeharto mundur, perjuangan mereka berhasil. Mereka ingin dulu itu ingin partai tidak hanya tiga, kan seperti tiga ya. PDI, Golkar, dan P3. Ya, ada bak di sini nih kan. Ya. Main part kita kan aja kan? Iya, ada berapa ya? Ya kan karena mahasiswa nih kan, orang bikin partai mereka kan. Ya mereka tiga aja kan. Kan berani sekali. Akhirnya partai dari multi partai kan, pasca itu kan. Betul. Bahwa hasilnya bagaimana itu mungkin perlu dikaji lagi oleh generasi masih berkembang nih. Terus mereka ingin ya beberapa ini bahwa ada hal-hal yang perlu kaji ulang ya, misalnya dalam bernegara gitu. Yang dijadikan kan masa lampau ini sejarah ya, kan sejarah ini kan masa lampau kan pengalaman. Kita ini kan diajari untuk belajar dari pengalaman dari sejarah. Jadi kalau sejarah yang hari mempertontonkan ya, dalam kisah di sini ada orang yang ingin berjuang, tapi dengan sendirinya orang ini berhadapan dengan sebuah kelompok lain yang juga merasa benar. Jadi kelompok ini merasa benar, kelompok ini merasa benar. Akhirnya mereka ini berbenturan, kan gitu kan? Lalu mereka yang berkuasa kemudian menangkap, menculik, bahkan atau hilangkan di apa kita nggak tahu, dan menyiksa yang tidak baik dan tersiksa. Maka pelajarannya ke depannya sudahlah, ya siapapun engkau, ya dimanapun engkau, di pihak manapun engkau berada dalam menjalani mimpi berbangsa ini, jangan pernah sekali-kali menyiksa orang. Kalau engkau jadi penguasa, jangan pernah menyakiti hati rakyat. Ya, jangan pernah bicara, jangan sakiti hati rakyat.
kebijakan jangan sakiti rakyat, nggak boleh, nggak boleh. Dua batas manusiaan ya. Nggak boleh sakiti rakyat, nggak boleh. Sakiti apa? Jangan sakiti alam juga, nggak boleh sakiti alam. Mau bikin meluaskan modal gitu kan, bikin perkebunan, bikin tambang, jangan sakiti hutan. Karena di hutan juga ada makhluk hidup kan, Betul. yang hidup juga nggak boleh disakiti. Jadi untuk apa banyak sejarah itu bukan buat dendam. Kita nggak boleh dendam, manusia nggak boleh dendam. Karena dendam itu lahir benci. Benci yang lahir apa? Pertentangan. Hasilnya apa? Perang. Perang apa? Menyakiti. Masa tega manusia menyakiti manusia lain? Masa tega? Kita nih pukul orang. Untuk apa kita pukul orang? Dia sakit. Apa kita bahagia? Apakah kita bahagia setelah mukul orang? Tidak kan? Dapat apa? Orang sakit. Nggak boleh sakiti orang. Nggak boleh sakiti alam. Nggak boleh. Jadi bersama-sama nggak boleh. Jadi banyak jalan kayak itu. Ya, jadi pelajaran ya ke depan hidup berbangsa lebih baik seperti apa? Ya udah dirumuskan kalau kelompok A mimpinya begini, kan isme kita berbicara nih. Ada ismunya pengennya begini jalannya, ismu B pengennya begini. Masing-masing bilang dia baik, kan begitu. Semuanya pengen bilang dia baik. Tapi kenapa niat baik dan niat baik berlaga? Kenapa? Nah gitu. Ada yang salah dalam. Makanya di dalam dasar-dasar negara itu, ini di bawah-bawah, tapi yang dibilang Pancasila. Nah, dalam dasar negara itu, kalau kita memahami secara berhusnuzon ya, kita ini yang berpikir baik aja. Berpikir baik, dasar negara kita, dasar fondasi Pancasila namanya. Jadi Pancasila ada dibilang nafasnya nafas yang kita berketuhanan gitu kan. Apa makna bertuhan seperti apa sebenarnya? Ya. Terus kita berkeadilan. Seperti apa makna yang adil seperti apa? Kita bilang kita persatuan. Kalau persatuan ya jangan sakit yang lain kan gitu ya. Dan meskipun beda posisi ya udah. Ya beda posisi ya silakan 4, yang musyawarah. Kerakyatan ini kan musyawarah, silakan 4. Ada pedoman. Ya kita berpedoman lagi kembali ke dasar negara saja. Tidak perlu merasa diri paling baik. Nah, sekarang kenapa perang terjadi? Di dunia ini perang nggak terjadi karena kelompok A merasa diri lebih baik dari kelompok yang lainnya. Kalau kurang kaji waktu kalian dulu, ya, bilang begini, manpola. Jadi, ya, wah satu. Jadi kan bilang manpola aliman fahuwa jahilan. Barang siapa yang merasa dirinya kelompoknya paling benar, tidak. Jadi kita nggak boleh paling benar. Musyawarah aja, saling mendengarkan, saling beria-ia. Nah, kayak mana cara mempercantik negeri, ya? Merawat sungai semuanya indah, anak mata mandi di sungai bahagia. Kita juga yang pemandangan indah dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih banyak. Ini secara pribadi sebenarnya saya menaruh hormat dengan apa yang dituliskan dari buku Bung. Saya sebutnya Bung Radiwanhar. Terima kasih banyak. Ya, aku terima kasih banyak Bung dan kawan-kawan datang ke sini. Sudah jauh-jauh dari Tangerang ke Depok. Terima kasih banyak Sesuai judul. Dan aku sepanjang aku bicara tadi, manusia kan ada kita jelek ya. Mungkin ada kata-kata yang berlebih barangkali yang salah atau karena itu yang salah. Aku nggak bisa jamu Bung sebagai mungkin. Aku minta maaf ya. Sama-sama. Untuk menutup channel kita hari ini, sedikit kan memberikan closing statement untuk generasi saat ini dan generasi saat kita. Aku tidak pandai bernasihat ya, tapi kira-kira gini lah, karena hari ini tumbuh dari masa lalu, ya. Maka hari ini kita bercermin ke masa lampau untuk menyongsong hari-hari esok yang semoga lebih baik dan maka kita harus paham akan akar kita, harus paham akan belajar akar sejarah kita,
Untuk kalau ada kesalahan di masa lampau jangan diulangi. Kayak tadi kan, sejarah di masa lampau, ada perang saudara di masa lampau, jangan diulangi lagi. Tutup luka itu dan perbaiki itu. Saling maafkan aja, saling maafkan saja. Lebih indah kok kalau saling maafkan. Terima kasih banyak Bung Wendy Wanhar sudah berkenan di acara Morek Podcast ngobrol kondisi publik. Oke, sekian dari saya Randy Kurniawan, dan di samping saya Bung Wendy Wanhar, penulis dan mentor saya kalau secara saya pribadi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.